Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi tentang persoalan pembubaran pengajian Syafiq Basalamah yang dilakukan oleh Banser, sekaligus ini menjadi tanggapan saya terhadap Heritas yang seolah-olah ini menyudutkan pihak Banser. Dalam menilai sesuatu salah atau benar, menurut saya tidak cukup dengan melihat apa yang tampak saja. Jadi tidak bisa dengan apa yang hanya terlihat saja, tapi kita juga perlu mengkaji ke belakang, jauh ke belakang apa yang sebelumnya pernah terjadi. Dalam hal ini saya mulai dengan etika berfatwa, karena kaitannya ini tentang masalah pengajian, dalam masalah menyampaikan pesan-pesan agama. Ada etika bagaimana seseorang itu menyampaikan pesan-pesan agama. Apakah pesan-pesan itu sekalipun benar harus disampaikan secara mutlak atau tidak? Pertama, saya kutip dari pernyataannya Syekh Asy-Syatibi yang ada dalam kitab Al-Muwafaqat. Laisa kullu ma yu'lamu mimma huwa haqqun yutlabu nashruhu wa in kana min ilmi syari'ati wa mimma yufidu ilman bil ahkami bal dzalika yanqasimu. Faminhu ma huwa matlubun nashri wa huwa ghalibu ilmi syari'ati wa minhu ma la yutlabu nashruhu bi itlaqin aw la yutlabu nashruhu bin nisbati ila halin aw waqtin aw syahsin. Maksudnya pernyataan Syekh Asy-Syatibi di sini mengatakan bahwa tidak semua sesuatu yang benar menurut kita, hatta itu adalah ilmu syariat ataupun ilmu tentang masalah hukum-hukum, itu tidak pasti bisa kita sebarkan secara bebas, kita sampaikan secara bebas. Syekh Asy-Syatibi di sini membagi kepada 3 hal. Ada kalanya sesuatu yang benar itu memang harus disampaikan secara mutlak, secara bebas. Apa contohnya? Seperti umumnya ilmu-ilmu syariat. Kewajiban sholat, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kesunahan sholat tahajud misal. Itu adalah ghalibu ilmi syariah. Umumnya ilmu-ilmu syariat yang biasa diterima oleh banyak orang. Maka ini kita mutlak harus disampaikan. Namun ada kalanya memang ilmu-ilmu yang tidak perlu kita sampaikan. Justru kalau itu disampaikan, ini bisa menjadi masalah di masyarakat. Contohnya ilmu hakikat. Atau misal bahwa sholat itu adalah ad-du'a. Secara bahasa adalah ad-du'a. Ini kalau tidak kemudian dipahami secara lebih mendalam oleh banyak orang, akhirnya gampang diterima oleh banyak orang, khususnya orang awam, disangka bahwa sholat itu cukuplah dengan berdoa itu selesai. Padahal tidak demikian. Ada kalanya suatu hukum atau pesan-pesan agama itu tidak perlu disampaikan, ya, karena ada kondisi atau keadaan tertentu. Keadaan tertentu. Maka kadang-kadang tidak perlu untuk disampaikan. Atau karena yang kita hadapi itu adalah orang-orang awam misal. Maka tidak perlu kemudian menyampaikan hal yang terlalu rumit yang kemudian ini bisa disalahpahami oleh orang-orang awam tersebut. Ini yang pertama dari Syekh Asy-Syatibi, bahwa tidak semua hal yang benar itu mesti harus disampaikan.
Yang kedua dari Muhammad Abu Sa'id Al-Khadimi Al-Hanafi dalam kitab Bariqah Mahmudiyah. Ia mengatakan fa'alal wu'adhi wal muftina ma'rifatu ahwadin nasi wa adatihim fil qabuli wa raddi wa sa'yi wal kasali wa nahwiha. Fayatakallamuna bil aslahi wal awfaqi lahum hatta la takuna kalamuhum fitnatan linnas imma bi'adamil fahmi au bi'adamil qabuli au bitarkil amali bil kulliyati. Maksudnya dari perkataan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Khadimi, orang yang melakukan fatwa atau da'i itu perlu mengetahui keadaan-keadaan manusia. Sangat penting. Oleh karena itu maka yang terpenting yang harus disampaikan oleh da'i itu adalah hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang baik saja. Sekiranya perkataan orang-orang yang melakukan fatwa ini tidak akan memunculkan kepada fitnah, tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama, tidak memiliki pemahaman agama yang sama. Ada kalanya pemahamannya sangat terbatas, atau ada kalanya orang itu tidak bisa menerima terhadap pesan-pesan agama yang telah disampaikan. Oleh karena itu maka Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Khadimi di sini menyampaikan perlu mengetahui kepada kondisi-kondisi keadaannya masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Kemudian selanjutnya adalah fatwanya Izzuddin bin Abdissalam yang dikutip oleh Imam As-Subki dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. La yajuzu iradatul iskalatil qawiyati bihadratil awam li'annahu sababun ila idlalihim wa tashkikihim. Katanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang sulit sekali kepada orang-orang awam. Kenapa demikian? Karena hal tersebut menyebabkan kesesatannya mereka dan keraguan-raguannya mereka. Ini bisa kita bayangkan kepada masa Syekh Siti Jenar. Kenapa Syekh Siti Jenar itu dipersoalkan oleh para wali songo? Itu bukan karena Syekh Siti Jenar keliru dalam beragama, tidak. Tapi dalam menyampaikan pesan agama inilah yang kemungkinan tidak benar menurut kondisi yang hidup pada masa itu. Sehingga pada waktu itu banyaklah orang-orang yang sesat karena salah memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang saya sebutkan tadi, setidaknya ada dua hal tentang etika menyampaikan pesan-pesan agama atau kebenaran. Kenapa harus ada etikanya? Kenapa kok tidak kemudian kita bebas menyampaikan pesan-pesan agama tersebut, kebenaran-kebenaran tersebut? Pertama adalah dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat agar tetap kondusif di tengah-tengah adanya perbedaan yang majemuk ini. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada berbagai suku, ada berbagai budaya, perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan agama pun juga ada di Indonesia. Jadi Islam pun juga menjaga dalam hal ini. Bagaimana dengan adanya perbedaan ini kita tetap bersatu, tidak kemudian menjadi perpecahan, terjadi perpecahan. Oleh karena itu maka satu sama lain harus menjaga. Menjaga bagaimana tidak tersakiti, tidak tersinggung, merasa nyaman. Sehingga dengan demikian maka itulah kenapa pesan-pesan agama, artinya menyampaikan kebenaran itu perlu ada tata keramanya, perlu ada aturan-aturannya, tidak kemudian sembarangan agar kita tidak dapat menyakiti orang lain yang akhirnya terjadi gesekan-gesekan atau perpecahan-perpecahan karena adanya suatu perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka menjaga keimanan masyarakat
Katanya tadi tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan yang tinggi tentang masalah agama. Masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang masalah agama. Oleh karena itu, maka dalam menyampaikan pesan agama, ulama juga banyak yang mengatakan harus bitadrij, harus dengan perlahan-lahan, berangsur-angsur. Oleh karena itu, maka seandainya menyampaikan pesan agama, ya, menyampaikan tentang masalah keislaman, tapi tidak melihat kepada kondisi siapa yang akan menerima ini, maka benar apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul Aziz, li'annahu sababun ila idlalihim. Itu adalah perantara atau penyebab akan menjadi orang yang tersesat. Sehingga oleh karena itu, etika-etika menyampaikan siapa yang akan menerima fatwa yang akan kita sampaikan, maka kita harus tahu. Ya, oleh karena itu, maka orang awam, kalau seandainya orang awam, ya maka berarti berilah pemahaman-pemahaman yang mudah. Misal tentang fadhailul a'mal, berzikir, ya, fadilah-fadilahnya salat duha, fadilah-fadilahnya salat tahajud, ya, tata cara salat yang benar dan sebagainya. Itulah etika-etika dalam Islam, bagaimana cara berfatwa. Oleh karena itu, maka seandainya etika-etika ini tidak kemudian diindahkan, maka konsekuensinya akan berpotensi kepada adanya perselisihan di antara masyarakat. Contohnya, orang awam diberi sesuatu yang tentang masalah hakikat Allah. Akhirnya orang awam itu akan menganggap bahwa seperti ini yang benar. Atau mengatakan bahwa sholat itu hanyalah doa, sehingga orang itu tidak mau sholat. Maka seandainya ini muncul di tengah-tengah masyarakat, tentunya ini akan menyebabkan keresahan di antara masyarakat. Ini yang tidak kemudian kita inginkan. Keresahan di antara masyarakat itu, ini adalah pintu masuk terjadinya sebuah perpecahan. Tentu kita semua tidak akan mau tentang masalah hal ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah Syafiq Basalamah ini sudah menggunakan etika-etika dalam menyampaikan fatwa yang menurutnya itu adalah benar? Apakah ini sudah menggunakan etika yang ditawarkan oleh Islam? Kita bisa lihat bagaimana video-video yang telah diunggah di dalam YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya. Tidak sedikit Syafiq Basalamah ini mengharam-haramkan sesuatu yang itu hukumnya halal. Islam menghalalkan, tapi justru Syafiq Basalamah mengatakan haram. Islam tidak mempersoalkan, Syafiq Basalamah ini justru mempersoalkan. Contohnya seperti bacaan sholawat nariyah, sholawat tibil qulub. Katanya Syafiq Basalamah di dalam beberapa videonya, ini dikatakan sebagai sholawat yang aneh. Sholawat yang bermasalah, karena tidak datang dari Rasulullah. Kalau kemudian kita lihat teman-temannya Syafiq, ini bukan hanya bermasalah di sana, tapi ini dikatakan sholawat yang syirik katanya. Syafiq memang tidak secara terang-terangan di sana, tapi sebenarnya dia juga mau mengatakan demikian. Ketika dia mengartikan tibil qulub, obat hati, dia hanya meyakini bahwa obat hati itu adalah Allah. Sehingga kita kalau ternyata mengatakan tibil qulub kepada Rasulullah itu adalah syirik. Ini sebenarnya persoalannya bukan masalah sholawat nariyahnya menurut saya. Tapi persoalannya adalah karena Syafiq Basalamah tidak memahami apa yang dimaksud dengan tawassul, apa yang dimaksud dengan makom khaliq dan makom makhluk. Ini sebenarnya persoalannya. Ketidakpahaman Khalid Basalamah inilah, Syafiq Basalamah inilah yang menyebabkan akhirnya muncullah statement-statement dari Syafiq sendiri bahwa sholawat nariyah ini bermasalah. Dan ini dikatakan secara jelas-jelasan dan dikatakan secara mutlak.
Tidak kemudian mengatakan bahwa ini menurut pendapat saya. Tidak kemudian mengatakan bahwa ada ulama lain yang mengatakan ini tidak masalah. Langsung mengatakan bahwa ini adalah sholawat yang ini bermasalah. Contoh lain, persoalan Syafiq Basalamah misal tentang masalah zikir setelah sholat berjamaah. Zikir bersama-sama setelah sholat maktubah. Ini dikatakan sama dengan nyanyi-nyanyian. Ini tentu orang yang memiliki amaliyah terbiasa dengan zikir bersama-sama setelah sholat maktubah tentu akan tersakiti. Gampangnya ini sebenarnya Khalid Syafiq Basalamah ini mau mengatakan ini ada perbuatan yang haram karena tidak ada pada masa Rasul, tidak ada tuntutan pada masa Rasul. Sebenarnya mau mengatakan demikian. Nah, ini sebenarnya adalah karena ketidakpahaman Syafiq Basalamah terhadap konsep-konsep dasar dalam Islam. Kaidah-kaidah dasar dalam Islam. Misal tidak paham tentang mutlak muqayyad, tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan al-aslu fil ibadah atau kif'al dalil. Jadi disangka kalau tidak ada dalil langsung, ini hukumnya adalah haram misalnya. Dan ini bisa dibuka di dalam YouTube-nya. Yang menjadi masalah dan sangat ironis sekali, Syafiq Basalamah sering mengatakan bahwa ini bukan ajaran dari Rasulullah. Gampangnya ini adalah bukan ajaran Islam. Karena kalau bukan dari Rasulullah, lalu dari siapa? Artinya tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Nah, ini adalah pernyataan seperti ini adalah pernyataan provokasi. Ini seolah-olah mau mengajak orang lain bahwa agar punya keyakinan orang-orang yang mengamalkan ini, yang menurut Syafiq Basalamah ini bukanlah ajaran Islam, ini adalah tidak benar katanya. Jadi mau mengatakan demikian, harus meninggalkan amali-amali yang seperti ini. Ini tidak benar karena bukan ajaran Islam. Jadi dia memprovokasi umat untuk meninggalkan amal yang seperti ini. Ini kan sebenarnya karena Syafiq Basalamah tidak membaca banyak kitab. Kalau kita buka baca kitab-kitab semua yang banyak sekali, banyak ada riwayat seperti Ibnu Abbas. Kemudian banyak kitab-kitab juga yang mengatakan para ulama tidak mempersoalkan, bahkan mengatakan sunnah. Misal Syarah Nawawi, beliau juga mengatakan ini adalah sunnah misalnya. Nah, ini adalah persoalannya. Sehingga pernyataan Syafiq Basalamah ini sangat provokatif. Makanya kemudian dipersoalkan oleh Banser. Karena ketidaktahuannya ini yang sebenarnya menyebabkan Syafiq Basalamah ini menjadi provokatif. Bahasanya menjadi provokatif. Seandainya dia lebih banyak membaca kitab-kitab, nah, kemungkinan tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan innaman kana qalil aqli la yasluhu ay yakuna da'iyan ila Allah Ta'ala. Li'anna alladhi yufsiduhu aktsaru min alladhi yuslihuhu. Katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang sedikit akalnya sebaiknya jangan menjadi dai. Kenapa demikian? Karena apa yang bahaya yang ditimbulkan dari orang tersebut ini lebih banyak dibanding dengan maslahat yang dia berikan. Ya buktinya ini Syafiq Basalamah. Ya. Bayangkan dengan yang diberikan dengan apa yang mafsadah yang ditimbulkan, tentu ini lebih banyak mafsadahnya. Kenapa kalau lebih banyak mafsadahnya? Karena jelas bahwa ini akan merusak kepada akidah masyarakat dan dapat menyesatkan kepada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga, mari kita sedikit telaah bagaimana akidahnya Syafiq Basalamah.
Kita tahu bahwa Syafiq Basalamah itu seorang Wahabi. Bagaimana dengan Wahabi? Mari kita tarik mundur sejenak kepada asal muasal pada masa Wahabi dibentuk. Ya, bagaimana Wahabi ketika pertama kali berkembang di Saudi Arabia. Ini bukan hanya membubarkan pengajian. Wahabi yang berkembang di Saudi Arabia dulu, ini bukan hanya bukan hanya membubarkan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi justru membunuh, membantai dengan sadis dan keji terhadap ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya Syekh Zawawi, seorang mufti yang bermadzhab Syafi'i, lalu disembelih oleh Wahabi hanya gara-gara tidak sepaham dengan Wahabi, tidak mau mengikuti kepada akidahnya orang Wahabi yang itu menurut Syekh Zawawi adalah sesat. Begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Kasyifatus Saja. Beliau juga dibantai secara sadis oleh orang-orang Wahabi karena hanya tidak mau berakidah sama dengan orang Wahabi. Nah iya, dia sudah alim kayak gitu, ahli, paham banget dengan masalah agama, tahu mana yang Wahabi itu sesat dan mana yang tidak sesat. Tahu bahwa Wahabi itu sesat, ya pasti tidak akan ikut. Orang yang memiliki akal sehat, ya pasti tidak akan ikut terhadap ajaran Wahabi. Nah, apa yang dilakukan Banser terhadap Syafiq Basalamah dengan hanya membubarkan pengajiannya, bagi saya itu adalah tindakan yang sangat kecil dibanding apa yang dilakukan oleh orang Wahabi luar negeri, Saudi Arabia, terhadap ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terhadap orang-orang Muslim yang tidak sepaham dengan Wahabi. Ini masih mending dibubarkan. Di luar negeri kita dibantai, di Saudi Arabia kita dibantai. Nah, oleh karena itu lalu seandainya itu terjadi kemudian di Indonesia, bagaimana seandainya Wahabi kemudian memaksa berkuasa di Indonesia, sudah menjadi mayoritas di Indonesia, dan memaksa setiap orang harus sama dengan pikirannya Wahabi, sama dengan pahamnya Wahabi. Apakah kemungkinan di Indonesia ini akan indah? Apakah kita senang dengan banyak pembantaian umat Islam yang itu hanya perbedaan masalah paham? Jadi menurut saya masih apa yang dilakukan oleh Banser itu adalah hal yang sangat ringan, hanya membubarkan. Inilah persoalan. Jadi jangan hanya melihat kepada kejadian pembubarannya saja, tapi kita lihat, tarik juga ke belakang. Ada apa dengan Syafiq Basalamah? Ada apa dengan akidahnya Syafiq Basalamah? Apa potensi perpecahannya? Apa potensi mafsadah kepada masyarakat? Ini juga dilihat. Ya, ini juga harus dikaji. Nah, ternyata faktanya adalah demikian. Kita tidak menginginkan ya, itu terjadi di Indonesia, apa yang seperti terjadi pada masa jayanya Wahabi di Saudi Arabia. Itu kita tidak ingin di Indonesia itu terjadi, pembantaian. Kita lebih senang dengan perbedaan, tapi tetap satu rukun. Rukun, damai, aman, setahu saya seperti enak. Makanya keamanan ini, kerukunan yang ada di Indonesia jangan coba-coba dipecah oleh fatwa-fatwa yang itu sebenarnya penafsiran Syafiq Basalamah sendiri. Yang itu bukan penafsiran Allah, bukan firmannya Allah, bukan sabdanya Rasulullah, tapi yang dia katakan hanyalah penafsiran terhadap ayat Al-Quran, penafsiran terhadap hadis. Namanya penafsiran ya itu tidak mutlak itu benar. Kalau tidak mutlak benar, maka jangan coba-coba langsung secara mutlak menyalahkan orang lain yang tidak sama pemahamannya dengan dirinya. Ini yang tidak dipahami oleh Harry Pras, kemudian mudah menyalahkan kepada pihak Banser. Selanjutnya, apakah sikap Banser dapat dibenarkan secara fikih misal? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menilai benar dan salah, ya kita harus menarik dulu ke belakang. Persoalannya seperti apa? Kita sepakat bahwa fatwa-fatwa Syafiq Basalamah itu tadi banyak berpotensi
terjadinya perpecahan karena mengandung kontroversi. Membuat perpecahan, ya, melakukan perpecahan atau mengajak terjadinya perpecahan, maka kita sepakat itu adalah perbuatan yang mungkar. Terkait dengan masalah kemungkaran, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Katanya Allah, jadilah kalian itu umat yang menyeru kepada kebaikan dengan memerintahkan berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Kalian akan menjadi orang yang beruntung. Begitu juga hadis la darara wala dirar. Jangan membuat bahaya kepada orang ataupun membalas bahaya kepada orang lain. Al-Qur'an ataupun hadis di sini menganjurkan agar kita, bukan hanya menganjurkan, tapi mewajibkan kita untuk menolak segala sesuatu yang mengandung kemungkaran, mengandung bahaya. Kata bahaya ini jangan hanya digarisbawahi dengan kepada bahaya kepada nyawa, kepada harta, tidak. Bahaya ini juga bisa meliputi kepada masalah akidah. Oleh karena itu maka di dalam ilmu usul fiqh ada yang disebut dengan maqasidut tasyri'iyah, tujuan-tujuan pensyariatan dalam Islam. Apa tujuannya? Maka setidaknya ada 3. Yang pertama daruri, yang kedua haji, yang ketiga tahsini. Daruri yang harus terpenuhi dalam manusia yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal, pikiran dan sebagainya. Jadi di sana bukan hanya hifdzul mal, bukan hanya hifdzul akal, bukan hanya hifdzul nafas, tapi ada hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Jadi agama ini perlu kita jaga. Agama ini tentang masalah akidah. Oleh karena itu setiap sesuatu yang membahayakan terhadap agama, terhadap akidah, maka ini harus kita buang. Harus kita tahan bagaimana tidak terjadi. Termasuk apa ya ini? Kita Banser itu membubarkan pengajian Syafiq Basalama tidak lain karena ingin menjaga akidahnya masyarakat umat, agar ini tidak hancur, tidak rusak. Kalau yang haram, yang halal lalu diharamkan, yang haram lalu dihalalkan, ini apa tidak merusak kepada akidahnya umat Islam? Ya. Nah ini yang kemudian kita persoalkan. Yang kemudian kenapa Banser itu melakukan hal seperti itu? Ada seorang ulama namanya Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri dalam kitab Madkhal ketika mengurai kaidah yutahammalud dararul khassu li daf'id daril ammi, yang mengatakan wa bina'an ala hadhil qaidati qarrara al-fuqaha'u al-hajr ala tabibil jahili wal mufti al-jaim. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hariri mengatakan bahwa ulama-ulama fikih itu menetapkan tidak boleh bagi tabib, bagi dokter yang tidak mengetahui pengobatan lalu mengobati kepada pasien. Begitu juga bagi mufti al-majid, mufti yang tidak berakhlak dan banyak guyon yang menyebabkan keluar dari nilai-nilai sebenarnya. Kenapa mufti majid ini tidak diperbolehkan melakukan fatwa? Karena khawatir justru bukan doror kepada dirinya. Karena mempertimbangkan akidah masyarakat yang ditimbulkan dari fatwa orang ini. Jadi tidak semua mufti itu diperbolehkan di dalam Islam menyampaikan fatwa. Mufti-mufti yang kemudian ini terlalu melenceng dalam Islam, yang membahayakan kepada akidah Islam, ini tidak boleh. Dan ini agama, ini ada kaidahnya. Ya, ulama menetapkan demikian.
Kalau kita tidak ikut ulama, lalu mau ikut siapa? Rasulullah sendiri mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga dengan demikian maka memang akan merugikan kepada Syafiq Basalamah. Misal karena tidak mendapatkan uang, atau karena kurang tenar, kurang terkenal. Misal kalau terkenal, saya rasa sudah terkenal. Mungkin merasa kerugian dirinya, tapi hanyalah Syafiq yang merasa kerugian, atau kelompok kecilnya dari Syafiq yang merasa kerugian. Tapi yang kita jaga adalah keamanan akidah umat Islam yang itu lebih banyak dari seorang Syafiq. Inilah yang kemudian di dalam kaidah fikih dimaksudkan yutahammalud dararul khassu lidaf'id dararul amni. Bahwa darar khas itu boleh dilakukan dalam rangka untuk menolak darar yang am. Ya, boleh ya, kita melakukan sesuatu yang merugikan kepada Syafiq Basalamah dalam rangka kita menjaga akidahnya umat Islam yang ada di Indonesia. Itu dalam kemudian fikih. Maka dengan demikian, kalau kita lihat dari fikih ini, berarti apa yang dilakukan oleh Banser itu sama sekali tidak meleset, tidak bertentangan dengan fikih. Artinya benar secara fikih apa yang dilakukan oleh Banser. Kemudian, apakah ini dianggap sebagai tindakan yang brutal? Kita lihat Harry Pas pun juga tahu kalau ternyata Banser sebelumnya itu sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, pihak Polres ya, dan Ramil, dan juga dia sebelum melakukan tindakan dia juga melayangkan surat kepada panitia untuk tidak mendatangkan Syafiq Basalamah. Ya, mungkin surat itu tidak diindahkan dengan panitia, makanya terjadilah pembubaran secara paksa. Seandainya itu diindahkan, tidak mungkin ini akan terjadi pembubaran. Jadi dalam hal ini bukanlah perbuatan atau tindakan yang brutal, tapi ini sudah ada ada izin dari pihak keamanan. Nah, lalu persoalannya apa? Kok mau disudutkan Banser? Ini saya rasa keliru sekali. Menyalahkan Banser karena hanya melihat dari pembubarannya ini, tapi tidak menarik kembali kepada persoalan-persoalan sebelumnya yang itu ada persoalan sendiri di dalam Syafiq Basalamah. Sehingga demikian kita harus tahu bagaimana cara menempatkan posisi benar dan salah dalam hal ini. Jadi jangan hanya melihat pembubarannya saja, lihat dulu Syafiqnya seperti apa, bagaimana fatwa-fatwa Syafiq sebelumnya. Nah, ini perlu juga dilihat. Nah, dengan demikian maka bagi saya tidak ada masalah. Ya, apa yang dilakukan oleh Banser itu adalah benar dan merupakan suatu kewajiban. Kalau ternyata kemudian Banser, kenapa kok tidak membubarkan sholawatan yang kemudian menghadirkan perempuan dengan celana pendek atau joget-joget dan sebagainya, ada yang pengajian ada pacarannya, kenapa kok tidak dibubarkan? Itu adalah persoalan lain dan nanti akan saya jawab. Jadi ini hanya terkait dengan masalah bagaimana pembubaran Syafiq, pengajian Syafiq Basalamah yang dilakukan oleh Banser. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebon.